Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, supaya diberi kelancaran dalam kita belajar. Nah, setelah kita berdoa, anak-anakku semuanya, di video kali ini Pak Guru akan meneruskan pembelajaran tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1 ya. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, anak-anakku semuanya sudah buka buku paket kalian masing-masing ya. Kalian buka halaman 75. Ayo kita membaca. Kalian silakan menyimak apa yang akan Pak Guru jelaskan. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka pun penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, sekarang anak-anakku semuanya silakan menyimak apa yang akan Pak Guru jelaskan ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, anak-anak, kita cari yuk mana gagasan pokoknya. Nah, kemarin kalian sudah belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kita simak masing-masing di buku kalian ya. Kita lihat di kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Terus kalimat berikutnya dan sampai kalimat ke terakhir. Nah, kita lihat kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Itu uraian ya anak-anak, penjelasan dan informasi tentang Edo dan kelima temannya. Nah, kalimat yang terakhir yaitu keenam sekawan siap untuk bekerja sama melakukan percobaan. Nah, itu kesimpulan dari paragraf 1 ya anak-anak. Berarti gagasan pokoknya yaitu di akhir paragraf. Jadi anak-anak jangan terkecoh, kita harus cermat. Tidak semuanya paragraf gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Kalian harus membacanya terlebih dahulu supaya kalian tahu kesimpulan atau gagasan pokok dari satu paragraf tersebut atau bacaan tersebut. Nah, itu untuk paragraf yang pertama. Berarti kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu termasuk gagasan pendukung ya anak-anak. Nah, gagasan pokoknya yaitu di akhir paragraf. Nah, ini dari paragraf pertama. Paragraf kedua pun kita harus membacanya dulu anak-anak. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan.
Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Nah, ini termasuk uraian juga ya, penjelasan. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makanannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga kita lihat ya bersama ya. Gagasan pokoknya itu di akhir paragraf juga. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Yang kalimat pertama, kedua, dan seterusnya itu termasuk gagasan pendukungnya ya, karena di dalamnya memuat uraian, penjelasan, atau informasi. Nah, kesimpulan atau gagasan utamanya di akhir paragraf lagi anak-anak. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi paragraf kedua, gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, kita masuk ke paragraf ketiga anak-anak. Kita baca bersama ya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang ke kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, ini paragraf ketiga juga sama ya anak-anak. Kelihatannya ada di gagasan pokoknya atau kesimpulan dari paragraf itu ada di akhir paragraf kalimatnya. Nah, mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, kalimat pertama, kalimat kedua ini termasuk gagasan pendukungnya karena kalimat itu hanya menjelaskan, menguraikan, atau memuat informasi. Nah, kesimpulan dari paragraf itu ada di kalimat terakhir. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Berarti kalimat utamanya atau gagasan pokoknya itu ada di akhir kalimat terakhir dalam satu paragraf itu. Nah, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya bisa dipahami ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Anak-anak silakan buka halaman 80. Nah, setelah melakukan percobaan tentang perampatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku dan menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Nah, kita akan coba ya. Pak Guru akan berikan bunyi-bunyi tertentu. Kita tebak bersama. Itu bunyi apa? Nah, sekarang anak-anak perhatikan dan dengarkan apa yang akan Pak Guru bunyikan. Nah, itu suara apa ya anak-anak? Coba tebak. Suara apa itu? Iya, betul sekali. Itu suara burung ya anak-anak. Coba dengarkan lagi nih. Suara apa nih? Suara air ya. Terus ada lagi nih.
dengarkan baik-baik. Nah, itu suara apa? Iya, betul sekali, itu suara musik anak-anak. Kita walaupun tidak melihatnya, kita bisa mendengarkan itu suara apa. Contohnya, kalian sedang di rumah, terus ada motor lewat. Walaupun kalian tidak melihat motornya, pasti kalian mendengarkan kan? Oh, itu ada motor lewat. Nah, itu kenapa kita mempunyai telinga, itu supaya kita bisa mendengarkan suara-suara yang ada. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya, telinga kita bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang kita dengar. Nah, kenapa kok telinga bisa mendengarkan bunyi? Nah, silakan anak-anak perhatikan video yang akan Pak Guru tampilkan. Di video ini adalah penjelasan dari Dr. Go. Di sini ada penjelasan bagaimana telinga kita kok bisa mendengarkan suara-suara ya. Nah, perhatikan ya anak-anak. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Sekian video dari saya. Nah, sudah jelas kan apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dokter? Nah, anak-anak, kali ini silakan buka ke halaman 82 di buku kalian masing-masing. Indra pendengar atau telinga, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengar? Nah, kalian tadi sudah melihat video ya tentang indera pendengar atau telinga. Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, tadi anak-anak juga sudah mendengarkan penjelasan bagaimana telinga kita bisa merasakan getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar dan telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik ke telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Kalau kalian pernah mengalami, ceritakan
ya. Mudah-mudahan kalian tidak pernah mengalami. Jadi semuanya masih normal ya, bisa mendengarkan. Nah, kalau orang yang tidak bisa mendengar suara namanya apa ya? Betul sekali, yaitu tunarungu. Tunarungu adalah cacat setiap orang yang tidak bisa mendengarkan. Makanya kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa mendengarkan dengan jelas. Jadi kalian masih sempurna. Bayangkan kalau kalian tidak bisa mendengarkan atau tunarungu. Kasihan kan tidak bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang indah. Misalkan mendengarkan musik, mendengarkan bunyi binatang bersiul seperti burung, dan mendengarkan semuanya, atau mendengarkan TV. Nah, anak-anakku, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Contohnya apa coba? Nah, betul, kalau umat Islam biasanya ada azan. Kita setiap jam akan sholat, memasuki waktu sholat, pasti kita mendengarkan azan ya. Di musola, di masjid, biasanya kita akan mendengarkan azan saat jam sholat akan berlangsung. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, sekarang kalian pahami teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Belajar dari cerita. Anak-anak silakan simak ya apa yang akan Pak Guru bacakan. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak masakan atau makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir semua sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara-saudara setelah ibadah di masjid. Kalau sebelum Idul Fitri atau pagi-pagi itu, pas Idul Fitri, kita di masjid sholat apa ya? Iya betul, sholat Id. Ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari. Kata Dayu, semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-temannya sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah,
Kamu pasti belum pernah mendengarkan cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagai cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman-teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, dari kalimat ini mereka berbeda-beda agama ya. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, Buddha. Nah, kita walaupun berbeda agama, kita harus saling menghormati ya. Kita harus saling menghormati sesama teman yang berbeda agama. Nah, kalau kita itu harus saling menghargai supaya kita juga dihargai oleh orang lain. Nah, dari cerita itu terlihat mereka saling kompak ya, saling berbagi cerita, saling bekerja sama. Nah, sekarang berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing dan kerjakan setiap pertanyaan yang ada di buku paket kalian masing-masing. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Nomor 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Terus, nomor 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Kalau kalian mempunyai teman berbeda agama, silakan ceritakan. Kalau kalian tidak punya, bayangkan kalau kalian mempunyai teman yang berbeda agama. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, sekarang pembelajaran 1 subtema 2 sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kalian silakan mengerjakan tugas yang diberikan Pak Guru. Masih ingat tugasnya? Nah, tugasnya itu halaman 84 dan 85 ada pertanyaan 1, 2, 3. Silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Dan ingat ya, apa yang sudah jelaskan Pak Guru, kamu juga boleh menulis kata-kata yang penting saat Pak Guru sedang menjelaskan. Jangan lupa, jangan menunda tugas dari Pak Guru, karena kalau kalian menunda pekerjaan kalian akan semakin banyak. Nah, karena Pak Guru akan menilai tugas-tugas yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian. Nah, sampai di sini penjelasan dari Pak Guru. Selamat belajar dan mengerjakan tugas ya anak-anak. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.